Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan. Saya Idewa Ayuma Desa Valefasya sebagai pembicara pertama. Filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Ada dua alasan mengapa para pendidik perlu memiliki landasan filosofis pendidikan. Satu, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka penyelenggaraannya, pendidikan harus memiliki acuan atau titik tolak ukur yang bersifat preskriptif atau bersifat normatif pula. Kedua, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya dengan menggunakan pendekatan parsial dan deskriptif saja, namun perlu dipandang pula secara holistik. Dalam teori ini, pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat, pendidikan, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Kita memiliki filsafat pendidikan nasional sendiri yaitu Pancasila. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahan konsep tentang pendidikan yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam praktik pendidikan. Filsafat. Definisi filsafat. Istilah filsafat atau filosofi berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu pielin, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Dagobert Derunnes, 1981. Secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yakni sebagai proses berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat, yaitu sistem teori atau pemikiran. Karakter filsafat. 1. Objek yang dipelajari filsafat atau objek filsafat adalah segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya, atau ciptaan Tuhan, maupun segala sesuatu hasil kreasi manusia. Proses berfilsafat atau proses studi, proses berfilsafat dimulai dengan ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seseorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Ketiga, tujuan berfilsafat tiada lain adalah untuk memperoleh kebenaran. Keempat, hasil filsafat atau hasil studi yaitu sistem teori, sistem pikiran yang bersifat normatif atau preskriptif dan individualistik yang unik. Kelima, penyajian berfilsafat. Hasil berfilsafat tersebut disajikan secara tematik sistematik dalam bentuk naratif atau uraian lisan ataupun tertulis, atau profetik, yaitu dialog, tanya jawab, ataupun tertulis. Sistematik atau cabang-cabang filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajarinya, filsafat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Filsafat umum atau filsafat murni. Kedua, filsafat khusus atau filsafat terapan. Cabang filsafat khusus antara lain filsafat hukum, ilmu, pendidikan, dan sebagainya. Cabang filsafat umum terdiri atas metafisika, metafisika umum atau ontologi, dan metafisika khusus. Kedua, epistemologi, ketiga logika, keempat aksiologi yang meliputi cabang etika dan estetika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Feby sebagai pembicara kedua. Saya, Feby Angelia, akan melanjutkan materi D. Aliran filsafat. Dalam peta perkembangan sistem pikiran filsafat, para ahli filsafat menemukan kesamaan dan konsistensi pikiran dalam bentuk beberapa aliran pikiran dari para filsuf tertentu. Dengan demikian, maka dikenal adanya berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. Landasan filosofis pendidikan. Definisi landasan filosofis pendidikan.
Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan struktur landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum, metafisika, epistemologi, aksiologi yang dianjurkan oleh aliran filsafat tertentu yang bisa dipahami dalam karya Callahan and Clark 1983 yang berjudul Foundation of Education dan dalam karya Edward G. Power 1982 yang berjudul Philosophy of Education, Studies in Philosophies, Schooling and Educational Policies. Selanjutnya, karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan bisa dikatakan bersifat normatif atau perspektif. Hal ini disebabkan karena tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya atau faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan atau ideal. Aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai macam aliran pikiran, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. Hal ini dapat dipahami sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat umum ataupun filsafat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Bila kita mengkaji karya Callahan dan Clark 1983, Edward G. Power 1982, serta Kneller 1971, maka asumsi pendidikan aliran idealisme, realisme, dan pragmatisme dapat dirangkum sebagaimana uraian di bawah ini. Yang pertama, idealisme. Konsep filsafat umum idealisme. Metafisika, para filosof mengklaim bahwa realitas hakikatnya bersifat spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual dan berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup dalam dunia dengan suatu aturan moral yang jelas. Epistemologi, pengetahuan yang diambil dengan cara mengingat kembali atau berpikir dan melalui intuisi. Aksiologi, manusia diperintah oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realistis yang absolut atau tidak berubah. B. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan, pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebijakan sosial. Kurikulum atau isi pendidikan, pengembangan kemampuan berpikir melalui pendidikan praktis. Metode pendidikan, metode yang diutamakan adalah metode dialektik. Peranan pendidik dan peserta didik. Pendidik yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan untuk peserta didik, agar peserta didik bisa unggul dan dapat menjadi teladan baik dalam moral maupun intelektual, dan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. A. Konsep filsafat umum realisme. Metafisika. Para filosof realisme biasanya memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir dengan sendirinya, tertata dalam hubungan-hubungan yang teratur di luar campur tangan manusia. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Epistemologi, pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman dari dan penggunaan akal. Aksiologi, tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebijaksanaan yang telah teruji. B. Implikasi terhadap pendidikan, tujuan pendidikan, penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum atau isi pendidikan harus bersifat komprehensif dan berisi sains, matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial, serta nilai-nilai lainnya. Metode pendidikan
Metode hendaknya bersifat logis dan psikologis. Pembiasaan merupakan metode utama bagi penganut realisme. Peran pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah pengelola kegiatan belajar mengajar. Pendidik harus menguasai pengetahuan yang mungkin berubah, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar, dan dengan kewenangan menuntut prestasi siswa. 3. Praktisme. 1. Konsep filsafat umum praktisme. A. Metafisika. Praktisme anti-metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. B. Manusia. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. C. Epistemologi. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. D. Aksiologi. Ukuran tingkah laku individual dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. 2. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan memperoleh pengalaman untuk mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan individual maupun sosial. B. Kurikulum atau isi pendidikan. Berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, tidak memisahkan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. C. Metode. Mengutamakan metode pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. D. Peranan pendidik. Memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa terlalu ikut campur atas minat dan kebutuhan siswa. E. Peran peserta didik sebagai organisme yang rumit yang mampu tumbuh. C. Landasan filsafat pendidikan nasional. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka implikasinya Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubung dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Maka dari itu, kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan tolak dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irene. 1. Konsep filsafat umum. A. Metafisika. Metafisika atau yang disebut hakikat realitas dan hakikat manusia. Hakikat realitas di sini bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada, dan Tuhan adalah tujuan akhir segala yang ada. B. Epistemologi. Epistemologi atau juga yang disebut juga hakikat pengetahuan. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak atau seperti dalam pengetahuan keagamaan atau revealed knowledge yang diimani. Tetapi ada pula yang bersifat relatif atau seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset. C. Aksiologi. Aksiologi atau yang disebut juga hakikat nilai, sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah tujuan yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa atau masyarakat dan individu. Implikasi terhadap pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesama belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat lebih aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, negara, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai kehendak sepihak dari pendidik, karena pada hakikatnya peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Maka, upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan dalam pandang Pancasila mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Materi selanjutnya dibacakan oleh Rai. Kurikulum pendidikan disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi atau kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu atau teknologi dan seni, H. Agama, I. Perkembangan global, dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar pun yang baik dibanding metode belajar lainnya dalam segala konteks pendidikan. Metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Penggunaan metode pendidikan diharapkan mengacu pada prinsip belajar siswa aktif atau CBSA dan bersifat multimetode. Peranan pendidik dan peserta didik pada dasarnya disampaikan secara tersirat dan tersurat seperti yang ada di dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, yang diartikan sebagai pendidik harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dan Ing Madya Mangun Karso, yang artinya seorang pendidik harus dapat membangun karsa peserta pendidiknya, dan Tuturi Handayani, yang artinya selama tidak berbahaya, pendidikan harus memberi kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.